Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abang Kakak Asisten Laboratorium Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Kelautan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Angelin Abram dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2022 dengan NIM 0805 128 222 7046 dari kelas B genap. Di sini saya akan melakukan respon akhir mengenai praktikum survei dan pemetaan materi digitasi dan layout. Langsung saja, digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana dapat ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut digitasi on-screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS atau ArcView. Proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan bentuk format shapefile atau SHP, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Sumber data peta untuk digitasi dapat menggunakan image remote sensing maupun image scanning. Image remote sensing adalah data yang diperoleh dari sebuah citra satelit maupun foto udara. Sedangkan image scanning adalah data scan atau cetak berbentuk file raster dari atlas atau peta analog lainnya. Sebelum melakukan digitasi pada data seperti ini, perlu dilakukan tahapan georeferensi terlebih dahulu agar image hasil scan memiliki koordinat yang sesuai dengan aslinya. Data disimpan dalam bentuk titik poin, yaitu yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat. Contohnya itu kota, fasilitas umum, lokasi lain. Dan garis itu polyline yang digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang. Contohnya itu jaringan sungai dan jalan. Sedangkan poligon digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luasan atau wilayah. Contohnya wilayah kota, tutupan lahan, batas areal konsesi, blok, peta, dan lain sebagainya. Untuk materi layout peta atau tata letak merupakan suatu tahapan terakhir dalam pengolahan data peta atau dalam pembuatan peta yang biasanya dilakukan setelah proses georeferencing, digitasi, dan editing peta. Variasi dapat dibuat dalam penyajian layout peta. Layout peta akan menampilkan isi peta secara keseluruhan yang akan dibuat. Layout peta adalah tampilan peta, bagian tabel, dan data grafis asli maupun import. Dalam layout peta itu terbagi menjadi dua, bagian utama, yaitu frame utama peta dan informasi tepi peta. Informasi tepi pada layout peta dilengkapi dengan seluruh atribut yang dapat berfungsi untuk memudahkan pembacaan peta. Atribut tersebut dapat berupa judul peta, arah mata angin, skala, legenda, tim penyusun, dan tahun pembuatan. Baiklah, langsung saja kita membuka aplikasi ArcGIS. Pertama, klik Add Data. Pilih Add Data LLN yang telah diregistrasi koordinatnya dengan formatif agar mudah pada tahap digitasinya. Seperti ini, dengan formatif kita add. Ditunggu. Selanjutnya itu kita klik Windows, pilih katalog, pilih di mana file ingin disimpan. Seperti di sini. Kalau sudah seperti ini, klik kanan, klik New, pilih Save File. Untuk pertama itu, kita ubah nama di sini menjadi lautan. Untuk feature type-nya ini polygon, edit, dan menggunakan WGS 1984. Oke, klik OK. Selanjutnya itu masuk ke editor, start editing, kemudian klik create feature, pilih lautan, dan pilih polygon. Langsung saja untuk lautan itu kita lanjutkan. Jika sudah seperti ini, kita editor, klik save edit,
stop editing. Ini bisa kita ubah warnanya. Dan bisa kita unchecklist. Kemudian lanjut di Windows, pilih katalog, tempat yang tadi, sama klik new, klik save file. Di sini kita ubah menjadi daratan dengan feature type-nya itu polygon, dengan editnya itu WGS 1984. Oke. Lalu kita ke editor, start editing, pilih create feature, pilih daratan, pilih polygon. Lalu kita klik kanan, klik streaming. Kita mulai ini kan. Jika sudah seperti ini, klik editor, klik save edit, klik stop edit. Selanjutnya ini bisa kita unchecklist, lalu ke Windows, ke katalog lagi. Sini tadi new, save file. Di sini ingin daerah pemukiman. Di feature type-nya itu polygon. WGS 1984. Oke. Lalu ke editor, start editing, ke ini, ke create feature, ke daerah pemukiman, ke polygon. Kita lakukan, tekan, oke. Jika sudah, klik editor, klik save edit, klik stop editing. Untuk daerah pemukiman juga bisa di unchecklist. Lanjut ke Windows lagi, ke katalog, sama klik new, save file. Di sini ingin membuat jalan setapak dengan fitur tabnya yang ini, polyline, edit, WGS 1984. Oke. Lanjut ke editor, start editing, di create feature, garis jalan setapak itu pilih line, klik kanan, klik streaming, mulai dekat. Maaf, tadi ada kesalahan. Untuk garis jalan setapak tadi itu dimaksud batas provinsi, bukan garis setapak. Maaf. Jika sudah seperti ini, untuk di batas provinsi itu save edit, lalu klik stop edit. Untuk garisnya juga bisa kita ubah. Ini bisa dilihat untuk batas provinsi. Selanjutnya itu kita ke Windows, ke katalog, klik ini, new, save file. Lalu selanjutnya kita akan membuat batas kabupaten dengan fitur type-nya itu polyline, edit, gunakan WGS 1984. Oke. Selanjutnya itu pilih editor, pilih start editing, lalu di create feature itu di batas kabupaten pilih line, lalu klik streaming, kita ikutin. Jika sudah seperti ini, editor, save edit, stop editing, maka hasilnya akan seperti ini. Bisa di unchecklist. Selanjutnya itu ke Windows, katalog,
sama, save file, dan di sini akan desa. Dan untuk feature type-nya itu point, desa, diedit WGS 1918, oke. Kemudian di editor start editing, sini di desa kita pilih point, lalu sudah kita bisa menitikan desa-desa mana saja. Jika sudah menitikan desa, itu bisa klik save edit, stop editing, dan bisa di unchecklist. Selanjutnya itu ke Windows, katalog, ini save file. Di sini akan mengambil kecamatan dengan fitur type-nya itu point, menggunakan WGS 1984. Oke. Lanjut ke editor, start editing, di titik feature file, kecamatan, klik point, cari kecamatan yang seperti ini, yang bulatan kosong. Jika sudah seperti ini, kita bisa klik editor, save edit, and stop editing, dan ini bisa kita ubah dan di unchecklist. Lalu lanjut lagi Windows, katalog, ini new, save file, dan di sini akan membuat yang provinsi dengan feature type-nya itu point, diedit dengan WGS 1984. Oke. Lalu ke editor, start editing, dan di feature-nya itu di provinsi, klik point. Untuk provinsi itu yang seperti ini. Jika sudah seperti ini, editor, save edit, stop editing, dan bisa di unchecklist. Selanjutnya ke Windows, katalog, download beta, new, di save file, dan di sini mengubah menjadi danau dengan fitur type-nya itu polygon, edit WGS 1984. Oke. Di sini kita bisa mulai start editing. Dengan klik feature, danau, polygon, klik kanan, streaming, dan bisa melakukan pilihan seperti ini. Jika sudah, itu klik editor, klik save edit, lalu klik stop editing. Lalu selanjutnya itu di Windows, di katalog, di ini, di new, di save file. Sini kita memilih sungai dengan fitur type-nya itu polygon, di edit, di WGS 1984. Oke. Jika sudah, editor, start editing, klik feature, sungai, polygon. Sebelum polygon kita ini dulu di klik feature tadi, sungai, polygon, klik kanan, streaming, dan mulai melakukan penandaan. Seperti ini. Jika sudah, ke editor, save edit, dan stop editing. Selanjutnya itu ke editor, ke start editing, ke klik feature, ke ini, maaf saya ini di stop editing,
di Windows, di katalog itu new, save file. Di sini ingin membuat lapangan pesawat dengan fitur type-nya itu point, di edit, di BGS 1984, oke. Lalu ke editor, start editing, di create feature lapangan pesawat itu point ini. Jika sudah itu di save edit dan stop editing. Jika sudah semuanya itu di checklist dan tampilannya akan seperti ini, maka ini sudah melakukan proses digitasi. Selanjutnya itu masuk ke layout. Dengan yang pertama itu klik view, lalu di layout view, di file, lalu print and print setup dengan size nya itu A4, dengan orientation nya itu landscape, klik OK, dan gambarnya ini menyesuaikan. Baiklah, jika sudah seperti ini, kita pilih rectangle, buat 5 kotak. Jika sini klik kanan, klik properties, fill colornya ubah jadi warna putih. Ini dibuat 5 baris dengan cara copy paste. Jika sudah seperti ini, klik ini, lalu klik ini, diubah menjadi peta digitasi. Jika sudah seperti ini, bisa di change simbol dengan tulisannya itu bisa Times New Roman dan di bold dan di posisi tengah. Jika sudah seperti ini, lanjut di insert, klik North area, North row, dan pilih Esri North 7, klik OK. Lalu klik insert lagi, scale bar, dengan pilih alternatif scale bar 2, OK. Klik properties, di division units ini pilih kilometers. Jika sudah OK, klik OK, dirapikan. Lalu ke insert lagi, pilih scale text, pilih properties, pilih absolute. Jika sudah OK, dirapikan. Lalu klik insert, pilih legenda. Jika sudah seperti ini, di sini kita 3. Jika sudah next, di sini kita tulis legenda, lalu klik next. Lalu di sini kita rapikan mau bagaimana. Lalu jika sudah, klik insert data frame, kita rapikan. Jika sudah, kita klik kanan, klik add data, pilih Ikabu SHP, klik add. Baiklah, lalu klik kanan, klik properties, di extend indication itu new data frame nya itu dipindahkan ke sini, klik apply, klik OK. Lalu klik properties lagi, di grid
new grid, itu pilih yang insert, di next next, apply, dan oke. Baiklah, dirapikan. Baiklah, jika sudah, bentar, di sini lalu klik insert, pilih picture, itu logo Unsri, lalu memberi nama pada layout peta, masih sama. Di sini teks, baiklah, jika sudah diberi nama maka tampilan keseluruhannya akan seperti ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk digitasi dan layout peta. Jadi kesimpulannya itu, digitasi merupakan proses konversi dari peta analog menjadi peta digital menggunakan aplikasi ArcGIS. ArcGIS digunakan untuk geomapping atau pemetaan lainnya. Digitasi pada peta analog terdapat banyak informasi seperti yang telah dibuat pada legenda, itu bisa berupa lautan, daratan, danau, sungai, batas kabupaten, dan lain sebagainya. Pemberian nama yang telah didigitasi itu disebut layout. Layout dituliskan di sebelah kanan, di mana ini merupakan informasi tepi peta yang bisa berupa arah mata angin, skala, legenda, nama pembuat, dan lain sebagainya. Dan untuk di sebelah kiri itu adalah frame utama, di mana itu merupakan daerah yang dikaji yang telah didigitasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan. Respon akhir ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.